Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang konsep sistem dan informasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Farah Fauziah. Saya Diasya Fitri Latifah. Saya Talka Delina. Saya Niwayan Silva Divani. Saya Sartika Juliana. Saya Rehan Madani Al-Fahtan. Saya Janata Edeni Yuha. Halo, nama saya Alfiana Sahri Fauzi dari Prodi Pendidikan Bisnis B. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi menurut Gordon B. Davis adalah sistem yang menerima input atau masukan data, mengelola data sesuai dengan instruksi, dan mengeluarkan hasilnya. Nah, sistem informasi ini harus sesuai dengan fakta yang ada. Menurut Istriani, fakta adalah hal, kejadian, atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Sesuatu itu bisa dinyatakan fakta apabila bisa dibuktikan kebenarannya dan memiliki sumber yang jelas. Sedangkan menurut Suryanto, fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau secara benar adanya dan didukung oleh bukti yang ada. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai fakta tersebut, maka diambil kesimpulannya yaitu fakta adalah hal yang merupakan kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dan terjamin kebenarannya atau sesuatu yang benar-benar ada. Perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Perkembangan ini juga menyebabkan perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peran fakta dalam sistem informasi sangat penting karena pada saat pengambilan keputusan, manajer dituntut untuk memperoleh informasi berdasarkan data dan fakta yang paling akurat. Oke, yang selanjutnya adalah data dan informasi. Definisi data menurut para ahli. Yang pertama dari Slamet Riyadi menyatakan bahwa data adalah kumpulan informasi yang diperoleh melalui pengamatan. Nah, data tersebut dapat berupa angka atau lambang-lambang. Kemudian yang kedua dari Zulkifli AM, data adalah suatu keterangan, bukti, atau fakta tentang suatu kenyataan yang masih mentah dan belum diolah lebih lanjut. Yang terakhir dari Arif Punto, data merupakan semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Nah, dari ketiga pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa data adalah kumpulan bukti atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan dan dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Yang selanjutnya adalah informasi. Definisi informasi menurut para ahli. Yang pertama dari Abdul Qadir menerangkan bahwa informasi adalah data yang telah diproses atau diolah sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Yang kedua dari Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dari kedua pendapat para ahli itu dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan data yang telah diproses, diolah, dan diklasifikasikan sehingga dapat digunakan dalam langkah pengambilan keputusan. Selanjutnya ada perbedaan antara data dan informasi. Yang pertama itu ada data tidak memiliki makna apapun, sementara informasi sudah memiliki suatu makna tertentu. Yang kedua itu, data dapat berbentuk fakta, rincian, dan pengamatan empiris terhadap suatu peristiwa, sementara informasi adalah data yang sudah diolah dengan menggunakan beragam teknik tertentu. Yang ketiga itu, data terkadang tidak dapat digunakan dan diterima oleh akal pikiran penerima, sementara informasi sudah dapat berguna dan dapat diterima oleh akal pikiran si penerimanya. Dari semua uraian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan data dan informasi itu adalah data masih merupakan suatu kumpulan yang mentah, sementara informasi sudah matang, sudah diolah dengan teknik-teknik tertentu. Oke, di slide berikutnya itu ada kegunaan data dan informasi. Sebenarnya kegunaan data dan informasi itu banyak, tapi bisa disimpulin itu sebagai bahan pengambil keputusan dan evaluasi. Dan hal ini sangat berkaitan dengan SIM bisnis.
Contohnya itu seperti apa? Misalnya ada manajer pemasaran yang ingin meningkatkan kinerja pemasarannya, maka manajer tersebut membutuhkan data dan informasi mengenai kondisi pasar, kondisi-kondisi pesaing, kondisi ekonomi, kekuatan perusahaan, kemampuan finansial perusahaan tersebut untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat dan efisien agar tujuannya dapat terrealisasikan dengan baik. Ya, jadi selanjutnya saya akan membahas tentang kualitas data informasi. Pertama-tama, apa sih kualitas data itu? Jadi menurut salah satu sumber yang saya baca, menurut Mark Moseley dalam bukunya Dictionary of Data Management, kualitas data adalah level data yang menyatakan data tersebut lengkap, akurat, update, serta konsisten dengan semua kebutuhan peraturan bisnis dan relevan. Jadi, jika kita ingin tahu suatu data itu bagus atau tidak, itu tuh ditentukan berdasarkan karakteristik kualitas data. Nah, karakteristiknya itu ada 7. Yang pertama, akurat. Maksudnya adalah mengacu pada ketepatan data. Jadi, tidak ada unsur kekeliruan, kesalahan, dan harus menyampaikan pesan yang benar tanpa menyesatkan. Lalu yang kedua, ada tepat waktu. Harus ada alasan yang sah untuk mengumpulkan data untuk membenarkan usaha yang sedang kita lakukan, yang artinya harus dikumpulkan pada waktu yang tepat. Data yang dikumpulkan terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat bisa menggambarkan situasi dan mendorong keputusan yang tidak akurat. Lalu yang ketiga ada relevan. Relevan ialah mempunyai kecocokan. Data yang dikumpulkan harus relevan dengan data yang diperlukan dan harus relevan juga dengan fakta yang ada. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang karakteristik data informasi berkualitas. Yang keempat itu cukup data. Cukup data di sini yaitu informasi yang berkualitas juga didukung oleh data yang cukup. Cukup merujuk pada data yang sesuai dengan keperluan dan tidak melebihi apa yang diperlukan dalam memproses data untuk dijadikan informasi. Yang kelima ada lengkap. Lengkap artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Karena bila informasi yang dihasilkan sebagian-sebagian akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang keenam adalah ketepatan. Dalam hal ini ketepatan waktu. Artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi. Yang ketujuh itu ada keamanan, yang berarti informasi yang dihasilkan harus mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang mendapatkannya. Dan sebagian besar informasi tidak dapat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. Komponen sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen terbagi menjadi 2, yaitu komponen sistem informasi secara fungsional dan komponen sistem informasi secara fisik. Komponen sistem informasi manajemen secara fungsional adalah komponen yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data, penyajian data, pengiriman data, serta penyimpanan data. Nah, jadi sekarang komponen sistem informasi manajemen secara fisik. Komponen SIM secara fisik itu adalah semua peralatan dan perangkat yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Komponen sistem informasi manajemen secara fungsional itu terbagi menjadi 5, yaitu ada 1 sistem informasi administrasi dan operasional, yaitu sistem yang melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin seperti administrasi dan personalia. 2. Ada sistem pelaporan manajemen. Sistem pelaporan manajemen adalah sistem yang memiliki fungsi untuk membuat dan melaporkan penyampaian laporan yang bersifat periodik kepada para pengambil keputusan sehingga dapat mempermudah mereka untuk memperoleh informasi. Yang ketiga itu ada sistem database. Database itu sendiri adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga mempermudah aktivitas untuk memperoleh informasi untuk pengambilan keputusan. Yang keempat itu ada sistem pencarian. Sistem pencarian ini berfungsi untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan permintaan mereka yang mereka cari. Yang kelima ada sistem manajemen data, yaitu adalah memanajemen sumber daya informasi yang tadi yang ada sumber daya, dan memastikan bahwa data itu akurat, up to date, aman, dan tersedia bagi seluruh kalangan. Nah,
komponen SIM secara fisik itu ada 4. Yang pertama hardware. Hardware itu adalah komponen komputer yang bisa dilihat dan diraba oleh manusia. Nah, hardware ini cuma bisa bekerja sesuai instruksi atau bisa disebut dengan instruction set. Nah, hardware ini punya 4 komponen penting. Yang pertama tuh input, yang kedua pemrosesan, yang ketiga penyimpanan, yang keempat itu output. Nah, sekarang komponen SIM secara fisik yang kedua, yaitu software. Nah, software itu adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, dapat berupa program atau instruksi. Nah, perangkat lunak ini ada 3 macam. Yang pertama, sistem software umum. Contohnya sistem operasi. Yang kedua, aplikasi software umum. Contohnya model analisis dan keputusan. Yang ketiga, aplikasi software yang terdiri atas program spesifik untuk setiap aplikasi. Nah, yang ketiga itu database. Database itu tempat penyimpanan data dan informasi beberapa unit organisasi. Nah, database ini berkembang sejalan dengan berkembangnya organisasi. Tujuan dari database ini adalah menghindari pengulangan data dan mencapai independensi data. Nah, komponen SIM secara fisik yang keempat itu adalah personalia pengoperasian. Personalia pengoperasian itu adalah orang yang menggunakan data tersebut, contohnya seperti operator atau programmer.